Salam teman-teman. Salam Pak. Jadi pagi ini kita pertemuan ketiga. Jadi semua apa kabar? Kabar baik Pak. Puji Tuhan kalau memang kabar baik. Jadi hari ini kita akan membahas atau inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan dan tanya jawab. Jadi Pak habis menjelaskan, kalau dari teman-teman tidak ada yang mengerti bisa mengajukan pertanyaan sehingga saya bisa menjawab. Jadi apakah hari ini ada yang tidak hadir kok? Semua hadir Pak. Baik, kalau semua hadir, jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kita minta pertolongan dari Tuhan supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan masa depan kita. Oke, jadi mari kita berdoa. Amin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang latar belakang kerajaan Israel. Nah, bagian A itu masa pecahnya kerajaan pada masa perjanjian lama. Jadi latar belakang kerajaan Israel itu kira-kira bagaimana, seperti apa, dan raja-raja Israel itu siapa-siapa. Jadi kita akan masuk dalam raja pertama Israel. Jadi ada yang tahu kok raja pertama Israel itu siapa? Tidak tahu Pak. Jadi raja pertama Israel itu adalah Saul. Raja pertama adalah Saul. Nah, istilah teokrasi merupakan pemerintah Allah secara langsung kepada orang Israel. Tetapi karena mereka ingin raja yang terlihat seperti bangsa yang ada di sekitar mereka, maka Allah mengizinkan memilih seorang raja manusia. Nah, Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Nah, yang memimpin di dalam situ adalah Allah atau Tuhan. Tetapi karena mereka ingin memilih seorang raja manusia, makanya Tuhan mengizinkan mereka untuk memilih seorang raja manusia, yaitu Saul. Nah, kita akan masuk pada bagian kedua, itu pecahnya kerajaan Israel. Jadi Salomo adalah raja ketiga setelah Daud. Dia adalah raja yang memiliki hikmat, merupakan hasil dari doanya sendiri. Nah, adik-adik tahu ketusan deh kalau kelemahan Raja Salomo itu apa? Tidak tahu Pak. Jadi kelemahan dari Raja Salomo adalah mengambil banyak istri. Nah, Salomo mengambil banyak istri, secara khusus perempuan-perempuan yang tidak percaya atau perempuan-perempuan asing. Nah, itulah yang menjadi jerat bagi Salomo untuk tidak setia kepada Tuhan. Nah, pada akhir pemerintahan Salomo, kemudian kerajaan terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama itu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Setelah pemerintahannya Raja Salomo, itu Israel pecah menjadi dua. Yang pertama itu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu kerajaan utara atau kerajaan utara. Nah, kerajaan utara diperintahkan oleh Yerobeam yang berpusat di Samaria. Israel mengalami penawaran ke Asyur pada tahun 721 BC. Nah, ada tahu BC itu apa? BC itu bukan Bukit Cinta di Kupang sini. Tapi BC kalau dalam bahasa Inggris itu before center. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebelum Masehi. Jadi BC adalah sebelum Masehi. Nah, di Asyur bangsa Israel dicampur dengan bangsa-bangsa lain. Itu ada bangsa-bangsa kafir, Aram, dan Babel. Nah, jadi sehingga terjadilah perkawinan campur antar penduduk
campur dan akhirnya lahirlah Samaria. Jadi mereka kawin campur sehingga lahirlah Samaria. Nah, itu adik-adik bisa lihat dalam kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, ayat 18, 9 sampai 12. Itu sebabnya penduduk Samaria dianggap najis oleh suku Yudea karena mereka adalah keturunan campuran. Nah, yang bagian B yaitu kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan itu diperintah oleh Rehabeam anak Salomo, berpusat di Yerusalem. Nah, Yehuda ditawan ke Babel pada tahun 606 sebelum Masehi. Nah, Babel adalah bangsa yang menyembah berhala. Nah, jadi Babel adalah bangsa yang menyembah berhala. Mereka menyembah kepada Allah-Allah lain, contohnya seperti dewa-dewa, patung-patung dan lain sebagainya. Nah, jadi lamanya penawanan Yehuda adalah kurang dari 70 tahun sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia. Itu ada pulang baca di Yeremia pasal 25 ayat 12. Jadi mungkin sampai sini ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya. Pas, Pak. Oke, jadi kalau pas kita lanjut di bagian B. Nah, bagian B ini masa penawanan. Ada yang tahu kok kata lain dari penawanan? Tidak, Pak. Jadi kata lain dari penawanan itu adalah pembuangan atau masa pembuangan. Nah, dalam masa pembuangan ini ada 3 bagian yang harus kita bahas. Pembuangan pertama itu tahun 605 sebelum Masehi. Karena nabi yang ikut tertawan pada penawaran pertama adalah Daniel bersama 3 orang kawannya. Nah, 3 orang kawannya yaitu Sadra, Sandra dan Abednego. Jadi mereka termasuk orang-orang ternama dan orang-orang yang memiliki kualitas pengetahuan yang lebih tinggi atau yang unggul. Nah, selain menjadi tawanan juga mereka perkakas dalam bait suci dijarah. Nah, yang kedua itu penawanan kedua atau pembuangan kedua itu pada tahun 597 sebelum Masehi. Nah, raja yang tertawan pada saat itu adalah Raja Yoyakim, Ibu Suri para gundik. Nah, ada yang tahu gundik itu apa, adik-adik? Tidak tahu, Pak. Oke, jadi gundik itu adalah istri yang tidak sah. Nah, istri yang tidak sah. Jadi gundik sida itu permaisuri. Nah, jadi 1000 pahlawan para tukang kayu dan pandai besi. Yeskia sebagai nabi Tuhan ikut tawan dan semua barang-barang berharga dalam istana dan bait Allah juga ikut diangkut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembuangan ketiga. Nah, pembuangan ketiga itu terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, pada masa penawanan yang ketiga merupakan kehancuran kerajaan Yehuda. Nah, jadi Raja Hizkia dicungkil matanya. Raja Hizkia dicungkil matanya bersama dengan Simon juga dicungkil matanya. Yerusalem dihancurkan, bait Allah dan istana dibakar, dan akhirnya seluruh kota menjadi tanah yang tunas. Jadi mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman, saya mempersilahkan untuk bertanya. Tidak ada, Pak. Oke, jadi kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita sampai di sini dan kita akan lanjut pada minggu depan. Jadi sebelum kita berpisah dari ruangan ini, kita berdoa. Amin.
Oke baik, jadi ya teman-teman, hari ini cukup sampai di sini dan kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Salam. Salam, Pak.